Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah social distancing karena maraknya wabah virus COVID-19 ini. Kita sudah sering mendengar itu di berbagai macam media, baik di televisi maupun di media sosial seperti itu. Nah, social distancing sendiri itu apa sih? Social distancing itu adalah menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lain. Hal ini dilakukan ketika kita berada di tempat umum, misalnya ketika sedang mengantri atau di ruang tunggu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini dengan jarak yang sudah ditentukan sekitar 1 meter atau 2 lengan seperti kita sedang berbaris. Sudah diperhitungkan penyebaran ini akan dapat diatasi. Pastinya social distancing ini memiliki dampak psikologis bagi diri sendiri maupun lingkungan. Nah, ini kita bisa menganalisanya, bisa melihatnya dari sudut pandang usia atau tipe kepribadian seseorang. Kalau dari sudut pandang tipe kepribadian, orang yang cenderung menyukai bekerja sendiri, melakukan aktivitasnya sendiri, tidak akan banyak terdampak atau tidak akan banyak berefek seperti itu karena dia sudah terbiasa untuk melakukan aktivitasnya sendiri seperti itu. Namun untuk beberapa orang dengan tipe yang lebih dinamis, lebih menyukai banyak tantangan, kemudian lebih menyukai berkumpul bersama teman-teman, itu dirasa sangat sulit untuk dilakukan social distancing, sehingga dapat kita lihat efeknya banyak sekali orang yang menganggap ini berlebihan. Padahal ini adalah salah satu cara yang efektif untuk memutus mata rantai virus COVID-19 ini. Nah, pada orang yang memiliki tipe kepribadian yang dinamis, yang lebih menyukai berkumpul bersama teman-temannya, ini adalah aktivitas yang sangat sering dilakukan dalam kesehariannya ya. Artinya mereka lebih sering berkumpul, kemudian berdiskusi entah masalah pekerjaan atau hanya sekedar ngobrol bersama teman-teman. Itu dapat membuat mereka lebih nyaman, kemudian mengisi keseharian dengan hal-hal yang menyenangkan bagi mereka, sehingga ketika itu dihilangkan mereka akan terasa perubahannya. Selain itu, dampak psikologis yang lain adalah orang-orang ini harus segera menyesuaikan diri dengan kondisi psikologisnya. Artinya apa? Artinya dia harus bisa menjaga gejolak, menjaga keinginan, menjaga pikiran untuk tetap stay di rumah atau menjaga jarak dengan orang lain. Contoh ya, saya ingin menggambarkan beberapa gambaran kedua tipe kepribadian ini. Jadi yang pertama, misalnya dengan orang tipe kepribadian yang lebih menyukai aktivitas sendiri ketika berada di dalam kendaraan umum, baik di bis ataupun di kereta, dia akan memilih aktivitas mendengarkan musik atau membaca buku atau bahkan memilih untuk tidur seperti itu. Nah, berbeda dengan tipe kepribadian yang satunya, dia cenderung untuk mengajak bicara orang yang duduk di sebelah dalam rangka untuk berbagi pengalaman, menambah relasi, kemudian mungkin sharing tentang pekerjaan dan seterusnya. Nah, itu kalau kita melihat dari tipe kepribadian seseorang. Sekarang coba kita ulas dari usia. Untuk usia, biasanya orang-orang yang sering berkumpul bersama dengan kolega, teman, itu usia remaja. Usia remaja ini sangat dekat dengan peer groupnya ya, artinya mereka lebih menyukai berkumpul bersama teman, seru-seruan bareng, di kafe bareng, nongkrong bareng, berbagi banyak hal, mungkin mengerjakan tugas dan banyak hal gitu. Nah, ini peer group ini sangat kuat untuk perkembangan remaja memang, karena mereka mencari identitas dirinya di situ.
Nah, ketika adanya social distancing ini, maka hal-hal tersebut akhirnya terhambat. Maka dibutuhkan aktivitas lain yang dapat menggantikan kehadiran secara fisik. Mungkin mereka akan melakukan lebih intens di grup gitu ya. Nah, itu untuk usia remaja. Kemudian untuk usia pekerja, kalau pekerja ini saya katakan usia dewasa ya. Nah, biasanya mereka berkumpul untuk membahas pekerjaan, membahas sharing-sharing pengetahuan atau ilmu. Tidak hanya pada orang-orang pekerja, sekarang ibu-ibu muda dan cantik ini sering melakukan berkumpul bersama dengan teman-teman, baik teman arisan atau sekedar sharing bisnis atau apa. Nah, sebenarnya banyak sekali perilaku sosial yang mereka bentuk, dan akhirnya dengan perubahan yang drastis secara tiba-tiba ini, maka mau nggak mau sikap atau perilaku tersebut harus dihindari. Nah, harus ada aktivitas pengganti yang bisa menggantikan aktivitas keseharian yang seperti itu. Kalau untuk lingkungan, lebih kepada pemahaman bahwa ini adalah salah satu cara untuk menghindari atau memutus mata rantai virus COVID-19 ini, sehingga terkadang memang ya mau nggak mau, meskipun kita kenal, kita hanya say hello dari jauh, kita tidak bisa lagi dekat untuk ngobrol seperti itu. Perlu disikapi sikap dari orang-orang yang menganggap social distancing ini adalah sesuatu hal yang lebay. Bagaimana menyikapinya? Yaitu dengan memberikan informasi-informasi yang akurat, yang realistis, yang faktual, sehingga mereka bisa menyadari bahwa pentingnya dilakukan social distancing ini, menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan mindfulness dari orang-orang tersebut memang tidaklah mudah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, diperlukan informasi yang akurat dari sumber yang akurat. Lebih baik teman di sekitarnya, keluarga di sekitarnya itu membatasi atau membantu, mensupport untuk memberikan informasi-informasi yang jelas gitu ya. Jadi bukan hoax, hati-hati dengan hoax, karena itu akhirnya diremehkan, apalagi informasi-informasi yang menguatkan. Jadi misalnya ada informasi yang beredar juga memang di media sosial, ada yang mengatakan bahwa seminggu yang lalu saya bertemu dengan yang sudah positif terkena virus COVID-19 ini, tapi nyatanya setelah seminggu lebih kami sekeluarga tidak berefek apa-apa. Nah, jika terdapat informasi-informasi ini dikonsumsi terus oleh mereka, maka ini akan selalu dianggap lebay. Maka social distancing ini selalu dianggap berlebihan. Dengan demikian, saring informasi yang bermanfaat, yang memang menumbuhkan kesadaran, yang menumbuhkan empati, yang membutuhkan pemikiran. Ajak sharing, ajak diskusi untuk support system atau keluarga atau kolega sering membahas itu, sehingga dia bisa mengontrol dirinya, menumbuhkan kesadarannya, berempati untuk menahan diri, tidak berkumpul bersama teman-temannya di luar, dan menganggap memang social distancing ini perlu untuk saat ini. Semua orang terdampak efek dari pencegahan menyebarnya virus COVID-19 ini, tidak terkecuali juga dengan anak-anak. Semua sekolah diliburkan, mulai dari PAUD hingga mahasiswa. Untuk anak usia dini, bagaimana cara orang tua memahamkan kepada mereka? Berikan tampilan yang menarik, informasi yang jelas, yang mudah dipahami oleh anak, bahwa virus ini berbahaya, sehingga kita perlu berhati-hati, harus mau minum vitamin, harus bisa menjaga diri, mau berolahraga, juga harus menjaga kebersihan. Menggunakan media yang menarik secara visual itu lebih mudah dipahami oleh anak. Penyampaian dengan bercerita atau mendongeng dengan ekspresif itu juga disukai oleh anak. Jangan lupa
tanyakan tentang kondisi emosinya, tanyakan tentang bagaimana pemikirannya, tanyakan bagaimana tentang pemahamannya terhadap virus COVID-19 ini. Tanyakan apa yang mereka pahami, apakah mereka kenal, lalu tanyakan bagaimana perasaannya atau emosinya, apakah takut, apakah gelisah, apakah khawatir. Nah, tanyakan, digali, dievaluasi. Kemudian sampaikan informasi yang benar juga. Artinya memang ini berbahaya, iya, tapi kita bisa mencegahnya dengan hal-hal yang seperti yang saya sebutkan tadi. Baik, demikian ulasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.